Coba deh bayangin, di sebuah desa di Garut, Jawa Barat, puluhan orang gerak bareng, serempak, penuh semangat. Mereka ngangkat satu pemimpin ke udara, diiringi sorak-sorai yang riuh banget. Kelihatannya kayak pesta kan? Tapi gimana kalau aku bilang, di balik semua kemeriahan ini, ada sebuah rahasia, sebuah cerita perlawanan yang cerdiknya bukan main. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kita bakal bongkar bareng-bareng gimana Surak Ibra ini mengubah tarian dan musik dari yang tadinya cuma hiburan, jadi semacam senjata, sebuah sindiran tajam buat melawan penindasan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, tarian perlawanan. Sebelum kita bedah maknanya lebih dalam, kita perlu tahu dulu sebenarnya pertunjukan Surak Ibra ini kayak apa sih? Coba bayangin deh sebuah pemandangan yang kolosal dan energik banget. Ini tuh bukan pertunjukan biasa oh. Ada puluhan, bahkan bisa sampai 100 orang bergerak kayak satu kesatuan. Mereka menarikan ibing penca, sejenis tarian yang akarnya dari pencaksilat sambil diiringi obor yang nyala-nyala dan musik yang bikin semangat membara. Dan puncaknya, satu orang diangkat tinggi-tinggi sama rombongan. Sebuah simbol yang nanti bakal kita bahas, pokoknya pemandangannya spektakuler banget. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih, satir dalam gerakan. Soalnya, di balik semua kemeriahan tadi, ada sejarah yang tersembunyi. Buat ngerti ini, kita harus mundur ke belakang, kembali ke masa-masa kesenian ini pertama kali lahir. Jadi, Surak Ibra ini lahir di tahun 1910, pas Indonesia masih di bawah cengkeraman kolonial Belanda. Penciptanya adalah Raden Djayadiwangsa, seorang kepala desa yang cerdas. Dia ngelihat kesewenang-wenangan pemerintah Belanda ke rakyatnya, dan dia mutusin buat melakukan sesuatu. Nah, ini dia kuncinya. Surak Ibra itu bukan cuma tarian. Ini adalah sindiran, sebuah protes pintar yang dibungkus rapi dalam keindahan seni. Waktu mereka nggak bisa ngelawan terang-terangan, mereka milih buat menari. Gerakan mereka adalah suara mereka, sebuah simbol keinginan buat dipimpin sama orang dari kalangan mereka sendiri. Terus gimana caranya pesan protes itu diselipin di dalam tariannya? Yuk kita lihat simbol utamanya, aksi mengangkat pemimpin. Disinilah persatuan mereka kelihatan jelas banget. Aksi intinya ini punya nama boboyongan. Secara harfiah artinya mengangkat atau menggotong bareng-bareng. Ini adalah momen visual yang paling kuat di mana satu orang dipercaya dan didukung secara fisik sama puluhan orang lainnya. Dan disinilah letak kecerdikannya. Kalau dilihat sekilas, ya mereka cuma ngangkat orang. Tapi, maknanya wah jauh lebih dalam. Ini adalah simbol gotong royong dan persatuan. Ini tuh kayak visualisasi dari sebuah komunitas yang bilang, ini loh pemimpin pilihan kami, yang kami dukung bareng-bareng. Sebuah pesan perlawanan yang sangat jelas tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Oke, pertanyaannya sekarang, ide persatuan yang kuat banget ini datangnya dari mana sih? Ternyata, akarnya lebih dalam dari sekedar protes politik. Jawabannya ada di sebuah mitos lokal, mitos Eyang Papa yang jadi fondasi budaya mereka. Jadi ceritanya gini, ternyata Raden Djajadiwangsa itu anaknya seorang tokoh yang dihormati banget, namanya Eyang Papak. Nah, Eyang Papak inilah yang menanamkan nilai-nilai dasar di komunitas itu. Raden Djajadiwangsa kemudian ngambil filosofi ayahnya dan mengubahnya jadi sebuah pertunjukan yang hidup. Biar gampang, bayanginnya gini deh. Filosofi Eyang Papak itu ibarat jiwa atau DNA dari komunitas ini, nilai-nilai yang nggak kelihatan. Nah, Surak Ibra itu tubuhnya, cara mereka mengekspresikan jiwa itu secara fisik, lewat tarian. Jadi, kesenian ini jadi cara buat bikin filosofi leluhur mereka terasa hidup dan nyata. Terus, apa sih ajaran utamanya? Sederhana tapi dalam banget, rasa hormat. Hormat ke guru, ke pemimpin, dan yang paling penting, ke orang tua. Nilai inilah yang jadi dasar dari keharmonisan dan persatuan yang kita lihat digambarkan dengan begitu kuat dalam pertunjukan Surak Ibra. Oke, itu kan cerita masa lalunya ya. Sekarang, kita sampai di bagian terakhir, warisan yang hidup. Setelah zaman penjajahan selesai, apa yang terjadi sama tarian protes ini? Apa artinya buat mereka hari ini? Jadi, Surak Ibra ini udah berevolusi banget. Dari yang tadinya aksi perlawanan yang tersembunyi, sekarang jadi simbol kebanggaan yang ditampilkan secara terbuka. Kesenian ini jadi bagian penting dari perayaan-perayaan besar, kayak Hari Kemerdekaan Indonesia, sebagai pengingat akan sejarah, persatuan, dan identitas unik mereka. Kisah Surak Ibra ini ngajarin kita sesuatu yang penting banget loh, bahwa perlawanan itu nggak selalu harus pakai senjata dan teriakan.
Kadang-kadang, perlawanan yang paling kuat justru datang dari kreativitas. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan. Di dalam tradisi kita masing-masing, kira-kira cerita perlawanan tersembunyi apa ya yang mungkin masih hidup dan nunggu buat ditemuin lagi?